يهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ذوي سلطان الواضح البرهان الموصوف في وجوده كرم وإحسانه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن وعي لا يسمع من هذه الأربع. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني wa'afini wa'afu anni amma ba'du. Kami hormati, kami muliakan wabil khusus subur kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau menta'an Allah betul hayati. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluhu selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah. Masuklah kita pada tafsir surat Al-Kafirun, berisi 6 ayat. Makkiyah, diturunkan di kota Makkah. Kisah bermula dan bersambung dengan turunnya surat Al-Lahab, di mana dalam kajian tafsir surat Al-Lahab kita mendengar bagaimana Nabi Muhammad berkhulwat di Gua Hira hingga akhirnya berdakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun dan memulai dakwah terang-terangannya karena ada perintah Allah yang mengatakan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Terang-teranganlah engkau Muhammad dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu dan berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Maka Nabi Muhammad kemarin dikisahkan naik ke Jabal Abi Qubais. Ya, di belakang Bukit Sofa ada Jabal Abi Qubais. Nabi naik ke situ dan begitulah akhirnya dikutuklah paman Nabi yang bernama Abu Lahab dengan turunnya surat Al-Lahab. Kisah bersambung, di mana keesokan harinya Nabi memulai dakwah terang-terangannya. Nabi telah di-backup oleh 73 orang sahabat yang mula-mula pertama kali masuk Islam yang kita kenal dengan nama As-Sabiquna Awwalun. Nabi terus melancarkan dakwahnya secara terang-terangan hingga hal ini mengganggu daripada kaum Quraisy. Maka kaum Quraisy saat itu melakukan daripada strategi awalnya. Jadi nanti selama 10 tahun dakwah terang-terangan di Mekah, dari usia Nabi 43 tahun hingga usia Nabi 53 tahun sebelum akhirnya Nabi hijrah ke kota Madinah, itu ada sampai 12 kejadian. 12 kejadian penting di dalam periode dakwah terang-terangan. Mulai dari yang pertama apa? Datangnya kaum Quraisy sebanyak 3 kali kepada paman Nabi yang namanya Abu Thalib. Ini Nabi terus berdakwah nih. Kaum Quraisy gak terima dengan dakwahnya Nabi. Dia gak berani datang ke Nabi langsung. Dia datangi dulu pada mulanya paman Nabi, yaitu Abu Thalib. 3 kali kaum Quraisy datang. Mengapa ke Abu Thalib? Karena 3 kali ia ditolak oleh Abu Thalib. Datang yang pertama, ya, dikatakan kaum meminta. Ia meminta Abu Thalib, ini kaum Quraisy, untuk menghentikan cacian yang dilontarkan oleh seorang Muhammad terhadap Tuhan-Tuhan berhala mereka. Nabi Muhammad mengatakan, kalian tuh mengapa menyembah Tuhan yang gak bisa dengar, gak bisa melihat, gak bisa ngomong, gak bisa menolong dirinya sendiri ketika dalam keadaan bahaya, dan bahkan tidak bermanfaat untuk kalian semua. Ngapain kalian sembah? Oh, ini adalah Tuhan kakek moyang kami. Ya, berarti kakek moyang kalian, kata Nabi, dalam keadaan bodoh. Mengapa kalian mengikuti kakek moyang kalian yang dalam keadaan bodoh itu? Maka kaum Quraisy merasa dicaci maki. Tuhan berhalanya, diri mereka, kakek moyang mereka. Gak terima, datang ke Abu Thalib, minta untuk seorang Abu Thalib menyetop daripada dakwah keponakannya. Tapi jelas-jelas saja Abu Thalib menolak permintaan pertama mereka.
Yang kedua, datang lagi mereka. Abu Thalib, kalau begitu izinkan kamilah untuk kami langsung mendatangi Muhammad dan mencegah dakwahnya, karena kamu udah gak sabar lagi mendengar dakwah seorang Muhammad. Ya. Apa yang terjadi? Mendatangi Nabi Muhammad, mencoba menyetop dakwah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mendengar pamannya berusaha mencegah dakwahnya, maka Nabi menjawab, wahai pamanku, seandainya Allah menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti berdakwah di jalan Allah ini. Artinya ditolak. Saat itu gak berani lagi negur Nabi. Datang yang ketiga kalinya nih kaum Quraisy ke Abu Thalib. Abu Thalib, kalau begini gini aja, gimana kalau kita tukeran putra? Ya. Jadi ini kami bawa putra nih. Ada satu pemuda ganteng namanya Umarah bin Al-Walid. Umarah bin Al-Walid datang. Abu Thalib gini aja, gimana kalau mulai saat ini Muhammad kita tukar dengan Umarah? Umarah engkau didik untuk engkau berikan makan yang lezat, untuk engkau didik, engkau urus. Sebagai gantinya Muhammad engkau serahkan kepada kami untuk kami bunuh. 10 tahun terakhir dakwah Nabi terang-terangan periode kota Mekah. Dilanjut kejadian yang kedua, singkat saja, yaitu datangnya kaum Quraisy sebanyak 3 kali ke hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum akhirnya hijrah ke Habasyah untuk yang pertama kali. Yang keempat, masuk ke dalam lereng gunung Syi'ib selama 3 tahun. Ketika sedang diasingkan selama 3 tahun, terjadi kejadian yang kelima, yaitu hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kali. Baru ditutup setengah periode kita 6 kejadian ini dengan keluar dari pengasingan, di mana surat perjanjian itu ternyata dimakan rayap sesuai apa yang diberitakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 kali permintaan kaum Quraisy ke Abu Thalib, dilanjut 3 kali permintaan kaum Quraisy langsung kepada Nabi Muhammad yang akan menjadi inti cerita kita. Kemudian hijrah ke Habasyah yang pertama, ya, hanya belasan orang saja. Dilanjut masuk lereng Syi'ib. Dilanjut hijrah Habasyah yang kedua, baru ditutup dengan keluar dari lereng gunung tadi. Sehingga saat itu Nabi Muhammad selama 3 tahun dalam keadaan betul-betul sangat lapar, hingga sampai-sampai mereka memakan dedaunan yang tumbuh karena diboikot namanya. Lanjut ke kisah sebelumnya tadi, di mana Nabi Muhammad SAW didatangi oleh kaum Quraisy sebanyak 3 kali. Pertama, mereka bercakap kepada Nabi Muhammad, Muhammad, engkau didakwah karena apa sih? Kalau engkau dakwah karena harta, berhentilah mulai besok engkau berdakwah. Maka niscaya kami pembesar-pembesar Quraisy, setiap kami akan mengeluarkan 50-50. 50% daripada harta-harta kami masing-masing mengeluarkan, kemudian kami jadikan satu dan kami serahkan semuanya kepada engkau Muhammad, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya raya di kota Mekah. Apakah engkau dakwah karena harta? Nabi Muhammad jawab, aku dakwah bukan karena harta. Atau Muhammad, engkau dakwah karena seorang wanita, ingin mendapatkan istri yang paling cantik di kota Mekah? Silakan, engkau pilih istri-istri kami pembesar Quraisy, mana yang paling cantik kau tuju, besok kami cerai, esoknya lagi kami nikahkan dengan engkau Muhammad. Apakah engkau dakwah karena seorang wanita? Bukan, aku dakwah bukan karena itu. Atau mungkin karena tahta Muhammad, engkau ingin mencari banyak pengikut. Kalau begitu, mulai besok engkau jadi pemimpin pembesar kaum Quraisy. Apa kata Nabi Muhammad? Aku dakwah bukan karena harta, tahta, wanita. Putus asa nih kaum Quraisy. Malamnya mereka musyawarah di Darun Nadwa di kota Makkah. Ya. Di Darun Nadwa kaum Quraisy musyawarah hingga keesokan harinya datang lagi untuk yang kedua kalinya. Muhammad, kami curiga jangan-jangan engkau ini diikuti oleh satu makhluk halus. Ya, mereka memfitnah Nabi Muhammad ini kayak dibisiki jin, sehingga engkau Muhammad tidak bisa menolak daripada bisikan jin itu. Maka niscaya mulai besok Muhammad kami panggil tabib dari luar kota Mekah yang paling
ampuh untuk mengusir bisikan iblis dan jin tersebut. Apa kata Nabi Muhammad? Aku dakwahkan karena ada jin yang membisikkanku, ya. Sehingga mereka putus asa. Malamnya musyawarah lagi di Darun Nadwa. Di hari ketiga berikutnya mereka datang. Muhammad, kata dia, udah gini aja Muhammad, besok nih Muhammad, besok kita masuk Islam. Oh, senang Nabi Muhammad dengar ini. Ya, kami akan masuk Islam. Seluruh daripada musyrik Quraisy ini kami masuk Islam. Oh, bagus, kata Nabi. Iya, kami ibadah bareng engkau, kami ikuti ajaran engkau. Saat itu Nabi belum melakukan sholat, ya, karena sholatnya nanti nunggu Isra Mi'raj. Kami ibadah dengan ajaran kakek moyangmu Nabi Ibrahim, kami ikuti engkau. Tapi Muhammad, ya, besok lusanya kita kafir bareng-bareng. Ya, jadi besok hari apa nih besok? Sabtu kita masuk Islam. Ahad kita kafir bareng-bareng. Engkau nyembah Tuhan kami, Lata, Mana, Uzza. Ya. Tapi tenang Muhammad, besok lusanya lagi kita Islam. Jadi kita setting sehari Islam, sehari kafir, begitu kan? Nabi Muhammad diam dengar hal ini. Enak Nabi Muhammad. Gak lama turun malaikat Jibril membawa surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ya ayyuhal kafirun. Orang-orang kafir. Sebenarnya kaum Quraisy itu julukannya bukan kafir. Kafir itu adalah sekelompok orang yang sama sekali Tuhan mereka nggak ada namanya Tuhan Allah. Itu kafir. Ya. Kalau musyrik, mereka percaya Allah. Seperti Nasrani, mereka percaya Tuhan mereka ada Allah. Yahudi ada Allah. Tetapi waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang sebagian kecil Yahudi, ya, karena Yahudi kebanyakan merendahkan Nabi mereka. Ada sekelompok kecil Yahudi terlalu meninggi-ninggikan Nabi Uzair. Karena Nabi Uzair ini kisahnya seperti Nabi Isa, pernah menghidupkan orang dari kematian. Nabi Uzair, Nabi Yehezkiel, Ashabul Kahfi, kisah Nabi Isa itu mati hidup lagi ceritanya. Sehingga membuat takjub sekelompok kecil orang Yahudi, sehingga mereka mengangkat Nabi Uzair yang seorang nabi, messenger of God, diangkat jadi Ibnullah, anaknya Allah. Nasrani juga gitu, mereka percaya Allah, tapi mereka menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan lainnya. Begitu juga musyrik Quraisy. Makanya orang-orang Quraisy itu percaya Tuhan Ka'bah itu Allah. Tetapi mereka menyekutukan Allah dengan 365 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Maka orang-orang musyrik ini disifati oleh Allah sebagai kafir. Kafir yang dimaksud dalam surat Al-Kafirun bukan kafir menurut istilah, yang memang tidak ada Tuhan mereka. Yang layak disebut kafir itu siapa? Orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, mereka kafir. Dewa-dewi mereka yang mereka sembah selama ini nggak ada tuh yang namanya Allah. Ya. Kafir di sini adalah kafir secara bahasa. Kafara yang tertulis di jidat keningnya Dajjal itu yang artinya adalah tertutup. Makanya kalau ada buku namanya cover, kafaro, penutup. Ya. Cover buku, kafaro. Ya ayyuhal kafirun, memang dasar orang kafir yang ketutup mata hatinya. La a'budu ma ta'budun. Aku Muhammad tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidu ma 'abadtum. Sekali-kali aku Muhammad tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadini, dan bagiku agamaku. Ketika dalam tajwid diwaqaf menjadi din, waliyadin, dan bagiku agamaku. Udah urusan agama sendiri-sendiri, nggak ada toleransi. Salah orang yang menganggap toleransi dalam beragama tuh pasti ngaco tuh keyakinannya. Emang berarti toleransi nggak diakui Islam? Toleransi diakui Islam. Bahkan Islam itu di atas toleransi. Menghormati tetangga yang non-muslim, mengunjungi non-muslim yang sakit. Kapan diundang acara mereka, ulang tahun, pernikahan, kelahiran, kita datang
memberikan selamat, selamat menempuh hidup baru, selamat panjang umur. Itu kita diajari mengucapkan hal itu semua dalam rangka apa? Toleransi. Toleransi politik boleh. Kok ada pasangan calon pemerintah ya di kawasan mayoritas muslim nekat minta dipilih, kok kalah? Ya jangan ngamuk karena nekat. Kayak ada pasangan muslim minta dipilih di Bali yang mayoritas Hindu, kok kalah? Ya jangan ngamuk, pasti mereka pilihnya pemimpin mereka Hindu, kan begitu ya. Toleran kita membolehkan mereka mencalonkan boleh, karena kita Bhinneka Tunggal Ika, karena ini NKRI ya. Maka saat itu boleh toleransi dalam politik. Toleransi dalam ekonomi, ya kita boleh lah jajan ke warung orang Kristen Nasrani selama yang dijual adalah jajanan sembako 9 bahan pokok ya, halal, ada tulisannya jelas dari MUI yang sekarang sudah diambil logo itu sama Menteri Agama, berwarna ungu, dirubah warnanya ya. Selama dia nggak jelas-jelas bukannya bahan babi atau ada sih ya halal tapi ada babinya, ya berarti kan kancinya jadi satu, dia jangan dibeli ke toko itu, jangan masuk ya. Boleh toleransi. Nabi menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi kepada Yahudi Madinah. Nabi dapat utangan ya, boleh. Jenguk non muslim boleh ya. Mendoakan non muslim boleh selama dia hidup. Ya Allah, mudah-mudahan tuh non muslim dapat hidayah ya Allah, masuk Islam ya Allah. Jangan doanya ya Allah ampuni dosa-dosa teman saya yang kafir itu ya Allah bersama dengan kekafirannya, itu nggak boleh. Kok masih kafir kita minta doa ya Allah ampuni dosa-dosanya bersama dia tetap kafir, ini nggak boleh. Tapi kalau ya Allah berikan mereka hidayah, ini boleh. Tapi kalau sudah mati kayak itu Fir'aun, Namrud, Haman, tangan kanannya Fir'aun, Qalun yang hartanya ditenggelamkan ya, kita doa ya Allah ampuni Fir'aun, nggak boleh karena udah jelas mati kafir. Itu kalau masih hidup boleh doa hidayah. Kalau doa untuk ampuni dosa nggak boleh. Tapi kalau datang ini di atasnya lagi selamat panjang umur, selamat gitu, ini boleh. Yang nggak boleh selamat Natal, selamat atas kelahiran Tuhanmu. Wah ini nggak boleh. Ini udah toleransinya akidah, udah nggak boleh. Toleransi akidah, doa lintas agama. Tuh ada acara doa lintas agama, nggak boleh ya. Kecuali sebagai tanda kerukunan, pemerintah itu sekarang ketika mulai salam sejahtera ya dan lain-lain, dia atas nama perintah atas nama pemerintah boleh mengucapkan itu. Atau pemuka agama yang dihadirkan di dalam sebelum pembukaan acara DPR atau apa, pemuka agama ngumpul, nanti orang Islam di depan doa. Selama orang Islam yang doa maka boleh. Ini bukan doa lintas agama. Doa lintas agama itu semuanya mengaminkan setiap doa yang dibaca oleh setiap perwakilan agama. Jadi campur aduk. Ini yang nggak boleh, yang kata Nabi ketika di Madinah musim kemarau, Nabi merintahkan para sahabatnya, wahai sahabatku, keluarlah engkau ke tengah lapangan, sholatlah istisqa, minta hujan kepada Allah. Tapi kata Nabi, jangan engkau keluar di hari juga keluarnya orang-orang Yahudi Madinah untuk minta hujan kepada Tuhan mereka. Kalau mau sama-sama doa, bikin acara, tempatnya bisa di hari yang sama nggak apa-apa. Atau beda hari di tempat yang sama nggak apa-apa. Nggak boleh dalam satu waktu dan tempat doa bareng begitu, nggak boleh. Doa lintas agama adalah perbuatan bid'ah. Atau apa? Jelas-jelas ada satu gereja dengan pemuka agamanya, jamaatnya, mereka berdoa di dalam situ. Datang umat Islam di akhir acara bawa nasi tumpeng. Ya, nah, gimana? Menyekutukan Allahnya sudah capek nih. Biar makin semangat menyekutukan Allah, saya bawain nasi tumpeng. Itu kan namanya nggak bener begini, model begini. Kalau
kita nerima undangan Natal, kok tiba-tiba udah ada tuh di bawah pintu rumah kita, dilihat apa disobek? Iya dilihat, nggak apa-apa, disimpan. Nerima undangan boleh, yang nggak boleh datangnya. Kita bikin acara maulid nih, ya, ngundang tetangga kita yang Nasrani. Kita bikin undangan khusus, kita kasih ke mereka seperti tetangga yang lain. Boleh nggak kasih begitu? Boleh. Tapi kalau mereka hadir, ya terserah agama mereka. Pilihannya dua. Kalau ada umat Islam nerima undangan Natal, boleh terima. Jangan tuh, di kami nggak boleh, kami nggak usah. Terima aja, terima. Ya, ada sini undangannya diterima. Datang jangan. Kok datang? Ada umat Islam datang ke acara Natalan, atau ada umat Kristen datang ke acara maulid lebaran kita, atau lebaran kita, maka pilihannya dua. Yang pertama alasannya mungkin engkau ingin masuk agama mereka. Oh enggak, maksudnya kuat. Oh, berarti engkau telah khianat dengan agamamu. Pilihannya dua. Makanya jangan hadir, toleransi akidah tidak ada. Nah, ini adalah beberapa penjelasan daripada kajian tafsir kita mengenai surat Al-Kafirun. Dalam dunia pendidikan fikih telah dikenalkan macam-macam kafir. Ada 4. Satu namanya kafir dhimmi, kedua kafir mu'ahad, ketiga kafir musta'man, dan yang keempat kafir harbi. Kafir dhimmi itu yang mana? Kita punya tetangga di sebelah rumah non muslim, itu namanya kafir dhimmi. Kafir mu'ahad itu adalah satu daerah yang mereka di dalam benteng mereka melakukan perjanjian dengan negara Islam. Jadi mayoritas adalah non muslim. Mereka tinggal di dalam wilayah kita, itu namanya kafir mu'ahad. Kayak Hindu Bali, ya, Nasrani Batak Medan, Nasrani Poso, Nasrani Papua, mayoritas di NTT. Nah itu mereka kafir mu'ahad namanya. Jauh dari pemukiman muslim, mereka lebih banyak ya di wilayah mereka. Itu kafir mu'ahad. Seperti zamannya Nabi itu di kota Madinah itu ada Yahudi yang mereka tinggal di kota Madinah, di Yathrib, tapi mereka berada di dalam benteng-benteng mereka sendiri. Itu kafir mu'ahad. Ya, mulai dari Yahudi Qainuqa, Yahudi Quraidah, Yahudi Mustalik, Yahudi Bani Nadir, ya, Yahudi Al-8, Yahudi Taimah, Yahudi Fadak, Yahudi Khaybar. Ya, ada 8 golongan. Nomor 3 adalah kafir musta'man. Ya. Aman, istakmanah, minta aman. Siapa mereka? Mereka adalah orang kafir yang datang dari negara kafirnya, masuk ke negara Islam, minta jaminan keamanan kepada pemerintah Islam. Itu namanya kafir musta'man. Seperti turis dari Australia non muslim yang datang ke Bali, itu terjamin oleh pemerintah. Maka 3 model kafir pertama ini kedudukannya, hak-haknya seperti hak kepada muslim. Apa kata Nabi Muhammad? Al-muslim al-muslim haram damu wa malu wa 'irduh. Seorang muslim atas muslim lainnya haram damu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa 'irduhu, dan kehormatannya, darahnya. Kita nggak boleh membunuh mereka. Ngebunuh muslim nggak boleh. Malu, kita merampok, begal, berkhianat kepada harta orang muslim nggak boleh. Lalu itu kehormatannya, kita tibahin dia, kita caci maki dia, ya, kita hina, kita rendahkan dengan pandangan kita, nggak boleh. Ya, itu terhadap model kafir, apalagi terhadap orang muslim. Dan keyakinan kita udah benar sebenarnya terhadap saudara kita non muslim, bagaimana cara kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Israel yang nyerang saudara kita di Palestina, seperti orang-orang Cina yang nyerang muslim Uighur di dataran Cina, ya, seperti siapa lagi? Dan banyak lagi contohnya, yang mana kita juga harus ikut memerangi orang kafir yang memerangi sekelompok kaum muslim ini. Ya.
Ini kafir harbi. Bahkan kalau kau temukan kafir harbi dalam keadaan haus, jangan engkau kasih minum mereka. Kenapa? Mereka masuk jadi siapa? Anjing galak, babi walaupun tidak galak, tarikus salah orang yang meninggalkan salat, azanil mahsan, pezina yang udah nikah, yang punya yang halal di rumah dia cari yang haram. Yang jangan kita berikan minum kepada mereka walaupun kita punya air. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka begitulah sifat para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah disebutkan asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka itu tegas terhadap orang-orang kafir, tegas. Ya. Dengan orang kafir tegas. Ada konsep yang harus dipegang, ada sistem yang harus diikuti. Tapi di antara orang muslim ruhama'u bainahum. Mereka itu saling menyayangi, saling percaya, kalbunyan seperti bangunan yang kokoh. Bukan orang munafik yang di dalam Islam hanya bagikan duri di dalam daging, bagikan benalu yang nempel numpang di pohon kejayaan Islam. Ya, hanya jadi perusak, hanya jadi virus. Itu siapa? Munafik. Sama orang kafir, oh dia mesra. Sama orang muslim, oh dia tegas. Nah ini gak benar model begini ya. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha wa qurra minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika mutannina 'ala gabiha wa atmimha 'alaina. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbaw shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.